Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan melanjutkan seri 30 ucapan orang bijak yang dapat ditemukan di dalam Amsal pasal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22. Jadi ada 30 ucapan orang bijak dan kita telah mengadakan 28 sesi untuk membahas 28 ucapan sebelumnya. Nah, kita sudah masuk sesi ucapan ke-29. Jadi sudah masuk bagian yang terakhir. Di mana di tingkat yang terakhir dari 30 ucapan orang bijak adalah bagaimana seorang pemimpin menanggapi pertempuran atau permasalahan. Nah, jadi ada 5 tanggapan ya. Yang pertama itu di ucapan ke-26 sudah kita bahas bagaimana menghadapi kesulitan yang datang ketika kita hidup benar. Nah, lalu di ucapan ke-27 kita sudah membahas bagaimana menghadapi kekalahan atau kejatuhan, di mana kita jangan takut jatuh, karena seorang benar apabila jatuh, ia pasti akan bangkit kembali. Nah, lalu di ucapan ke-28 yang sebelumnya telah kita bahas bagaimana menanggapi kemenangan, yakni apabila kita menang, jangan kita mengolok-olok lawan kita, tetapi kita harus mencoba untuk memenangkan hati mereka. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ucapan yang ke-29, yaitu bagaimana menghadapi krisis ketika kita ini lemah. Ya, jadi kalau kita kuat mungkin masih bisa mencoba menghadapi krisis. Tapi bagaimana menghadapi krisis ketika kita lemah? Nah, nanti di yang terakhir di ucapan 30 kita akan membahas bagaimana, apabila kita kuat, di mana janganlah memberontak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tapi kita bahas dulu yang ucapan 29, bagaimana menghadapi krisis ketika kita sedang lemah. Baiklah, kita langsung masuk ke ucapan ke-29. Jadi di sini tentang menghadapi situasi tanpa harapan ya. Ucapan 29 ada di Amsal pasal 24, kita buka ayat 19 sampai 20. Di sini dikatakan, "Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam." Nah, jadi apabila kita dalam krisis, banyak orang yang tidak siap akhirnya hanya bisa marah saja dan tidak bisa berbuat apa-apa dan kehilangan pengharapan. Tapi sebaliknya di sini diingatkan bahwa yang tidak ada pengharapan justru adalah orang fasik tersebut, karena mereka tidak memiliki masa depan. Orang fasik tidak memiliki masa depan. Sebaliknya, orang benar di dalam situasi tanpa harapan, justru jangan berhenti berharap, karena di dalam Tuhan tidak ada situasi tanpa harapan. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi kesesakan-kesesakan ini? Kita bisa belajar juga dari Perjanjian Baru, kita buka Alkitab kita, seperti biasa ambil Alkitabnya ya. Nah, ini kita buka kitab Roma atau surat Roma, pasal yang ke-12 ayat ke-12. Nah, ini surat Paulus. Saya bacakan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah yang pertama ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi kita harus selalu setia berharap. Dan di sini juga dalam menghadapi kesesakan dikatakan sabar dalam menghadapi kesesakan. Karena dengan berharap pertolongan itu pasti akan datang. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Seperti itu ya. Nah, jadi dengan bersukacita. Nah, Daud adalah orang yang betul-betul bisa dikatakan orang yang penuh pengharapan. Jadi kalau ditanya orang yang paling penuh pengharapan di dalam Alkitab, saya kasih jawabannya yaitu adalah Daud. Hidupnya selalu berharap. Sehingga di Mazmur pasal 37, ia bisa membahas lebih banyak tentang ucapan 29 ini ya, tentang jangan menjadi marah dan bahwa orang fasik itu tidak ada pengharapan. Di mana maksudnya sebaliknya ya, orang benar itu selalu ada pengharapan. Kita baca Mazmur pasal 37, ini satu pasal isinya tentang itu. Mungkin kita tidak baca semua karena terlalu panjang dan kita membahas yang lain. Kita baca saja beberapa ayat ya. Jadi Mazmur 37 ayat 1 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi ayat satunya saja sudah mirip dengan ucapan 29 ya. Lanjut. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Bergembiralah karena Tuhan. Sama seperti tadi ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi sebenarnya Paulus itu mengambil dari Mazmur ini sebenarnya. Nah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, ini baru ayat 5, tapi masih banyak Pak ayat-ayatnya ya. Jadi kita langsung coba ke bagian akhir.
di ayat 39 misalnya ya, di 2 ayat sebelum terakhir dikatakan, "Orang benar diselamatkan oleh Tuhan, Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan." Ya kan, sesakan atau krisis. Nah, jadi pada kesesakan ternyata Tuhan adalah pelindung. Makanya jangan berhenti berharap, justru kita harus bersukacita dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, Daud ini bisa memberikan kesaksian dalam Mazmur 37 kan hidupnya ini betul-betul menghadapi satu krisis demi krisis. Nah, saya akan tunjukkan 7 krisis yang dialami Daud yang juga merupakan adalah episode-episode kehidupan Daud ya, bagaimana ia menghadapi krisis yang luar biasa dan ia tidak berhenti berharap. Nah, sehingga Daud dikatakan sebagai orang yang penuh pengharapan. Jadi kita lihat kisah hidup Daud. Jadi yang pertama kita harus belajar adalah Daud itu selalu memiliki atau selalu mempraktekkan pengharapan. Ya, jadi harapan sejak masa muda. Maksudnya adalah Tuhan itu adalah harapan dari Daud sejak masa mudanya, sejak Daud masih kecil, sejak ia masih menjadi seorang gembala. Ketika ia menghadapi Goliat, itu pun ia masih muda. Tapi bahkan sebelum itu pun sudah menjadi pengharapan bagi Daud. Maksudnya Tuhan sudah menjadi pengharapan bagi Daud. Sehingga apa? Ketika ia menghadapi Filistin, raksasa Filistin, yang tingginya mungkin sekitar 3 meter, sedangkan ya anak kecil, masih bocah seperti itu ya. Itu kan kalau kita lihat sekilas itu betul-betul seperti menghadapi krisis yang luar biasa ya. Tidak mungkin kalau kita lihat dengan mata manusia biasa, tidak mungkin sama anak kecil bisa mengalahkan raksasa yang adalah pahlawan yang setinggi 3 meter dengan persenjataan lengkap. Ini sesuatu yang tidak mungkin gitu kan untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, itulah krisis. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Daud ketika Saul saja mempertanyakan Daud ya, "Yakin kamu bisa?" Gitu kan. Nah, kita baca 1 Samuel 17 ayat 37. Di sini ada, jawaban Daud kepada, Saul ya. Kita buka 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Tapi yang menarik di sini dikatakan apa oleh Daud tadi? Daud ini menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia mengingat masa kecilnya, padahal dia masih kecil, tapi dia masih mengingat masa sebelumnya lagi gitu ya, bahwa sebagai gembala, Tuhan itu selalu menyertainya. Tuhan yang menyelamatkan Daud dari cakar singa dan cakar beruang akan menyelamatkannya dari raksasa Filistin itu. Dan memang Daud itu mengaku bahwa Tuhan itu selalu menjadi pengharapannya dalam masa muda. Kita buka Mazmur pasal 71 ayat 5. Di sini dikatakan, "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah." Nah, jadi kita kalau mau belajar Daud, orang yang penuh pengharapan, satu kunci yang perlu kita ingat adalah kita harus latih dari masa muda kita. Dari kita kecil kita selalu ingat untuk selalu berharap kepada Tuhan. Dan itulah ternyata Tuhan menjawab pengharapan Daud. Bocah kecil itu berhasil mengalahkan raksasa Filistin yang tingginya sekitar 3 meter. Luar biasa ya, jadi bisa menghadapi krisis dan menang. Nah, lalu keberhasilan Daud dalam mengalahkan Goliat inilah yang akhirnya membawa Daud menjadi seorang panglima di dalam tentara Saul. Nah, kita lanjut ke episode kedua dari kehidupan Daud. Jadi ketika Daud menjadi seorang pemimpin, seorang panglima tentara Saul, ia memimpin pertempuran melawan orang-orang Filistin. Ya, jadi di sini kita akan belajar bagaimana Daud berharap pada Sang Pencipta, kepada Tuhan Pencipta, ketika ia menghadapi tentara Filistin. Nah, ini kita bisa lihat kisahnya, mungkin bukan kisahnya, tapi kita bisa lihat renungan Daud di dalam Mazmur 121 ayat ke-1 sampai 2. Ini salah satu ayat yang lumayan terkenal ya, nyanyian ziarah. Dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Nah, jadi ini ayat yang terkenal, tapi kita coba belajar konteksnya. Jadi di sini katakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Ini maksudnya apa? Nah, jadi kalau kita, menganggap ini adalah renungan Daud, jadi kita mesti mengerti, ketika ia meminta pertolongan, ia menghadap gunung-gunung, ini adalah terjadi ketika ia berperang. Nah, jadi saudara bisa lihat di layar ya, ini peta Israel. Jadi Israel itu sebenarnya berada di pegunungan, ya, Yerusalem, seperti itu kan kelihatan, di pegunungan ya, warna kuning. Jadi orang Israel itu sebenarnya adalah orang-orang pebukitan atau pegunungan. Sedangkan orang Filistin itu ada di sebelah baratnya, yaitu adalah dataran rendah, ya, yang warna hijau di peta. Nah, jadi ketika mereka bertempur biasanya terjadi di tengah-tengah.
Nah, kalau zaman dulu ketika bertempur kan nggak selalu ya, langsung, semua pasukannya siap. Apalagi zaman dulu seperti ini, kadang-kadang bisa saja ada serangan, lalu akhirnya kita cepet-cepet mesti, "Oh ya, bawa tentara masuk," gitu, tapi sambil menunggu tentara-tentara dari kota-kota lain untuk datang membantu, seperti itu ya. Nah, jadi bayangkan ketika Daud berperang dengan orang Filistin, atau siapapun pada saat itu yang berperang dengan orang Filistin, mereka pasti mengharapkan ketika pasukan Filistin itu sangat banyak, mereka kadang-kadang menoleh ke belakang, melihat ke gunung-gunung Israel. Dari mana pertolonganku datang? Maksudnya, mana pertolonganku? Maksudnya, mana bala bantuan? Mana rakyat dari kota-kota lain? Kalau dibaca di Hakim-Hakim atau banyak, di Alkitab ya. Jadi bisa ketika ada mau perang, trompet itu dibunyikan sangkakala, sehingga orang-orang datang. Tapi kali ini ketika menoleh ke belakang, dari mana pertolongan? Nah, apabila ketika seorang itu menghadap ke belakang dan melihat tidak ada dari bukit-bukit itu, mungkin dari desa A atau dari desa B, ada yang keluar untuk membantu, biasanya orang itu kehilangan pengharapan. Kenapa tidak ada bala bantuan? Tapi berbeda dengan Daud. Nah, itulah kita baca ayat yang mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Nah, ini menarik ya. Jadi ketika orang yang bukan Daud ya, orang normal kebanyakan, ketika melihat ke gunung-gunung dan kosong, mereka harapannya hilang, tidak ada bala bantuan. Tapi sebaliknya, berbeda dengan Daud, ia adalah orang yang penuh pengharapan. Ketika ia melihat gunung-gunung itu kosong dari manusia, justru ia melihat Tuhan yang menciptakan gunung tersebut, gunung yang indah itu. Jadi dia bisa merenungkan apabila Tuhan sanggup menciptakan gunung-gunung yang megah itu, tentu Tuhan sanggup menyelamatkanku dalam mengalahkan orang Filistin. Nah, ini memang tidak ada ayat yang demikian ya, tapi ini seperti ketika Daud berkata bagaimana dia menghadapi Goliat, Tuhan yang telah menyelamatkanku dari cakar singa dan beruang pasti mampu menyelamatkanku. Jadi ketika ia melihat gunung-gunung, ia melihat Tuhan pencipta. Dan ia berharap kepada pencipta itu sehingga ia mampu mengalahkan musuhnya, orang Filistin. Nah, ini kita bisa lihat dari Mazmur 118 ya, dalam renungan yang lain. Kita baca Mazmur 118 ayat 8 sampai 12. Jadi Daud ini tidak mengharapkan pertolongannya dari manusia, tapi dari Tuhan. Kenapa? Karena kita baca Mazmur 118 ayat 8 sampai 12, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Nah, inilah Daud. Dia tidak mengharapkan pertolongan manusia. Sehingga ketika ia menoleh ke gunung-gunung tidak ada manusia, tidak apa. Tapi ia melihat Tuhan pencipta. Nah, itu kita harus belajar dari Daud mengandalkan Tuhan kita dan belajar untuk melihat di sekeliling kita. Ketika kita melihat hal-hal di alam, kita lihat, oh ternyata Tuhan pencipta. Tuhan, istilahnya kalau seperti Yesus ya, lihatlah pada burung-burung. Jangan khawatir. Kalau mereka aja Tuhan beri makan, apalagi kita. Seperti itu ya, itu cuma satu contoh. Jadi mesti kita belajar dari Daud adalah untuk melihat alam, dan ketika kita melihat alam, kita melihat Tuhan pencipta, sehingga kita bisa menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, jadi bahkan di Mazmur pasal 91 ayat 7, ini ada ayat yang baik yang mengatakan, "Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu." Kesulitan dan masalah itu tidak akan menimpa kita apabila Tuhan menyertai kita. Nah, itu yang luar biasa ya. Nah, itulah Daud, dia akhirnya bisa mampu mengalahkan orang Filistin dan menjadi pahlawan Israel. Nah, kita lanjut ke episode berikutnya dari kisah Daud. Jadi ketika Daud akhirnya sukses memimpin bangsa Israel dalam melawan Filistin, Saul sang raja menjadi iri dan ingin membunuh Daud. Nah, bagaimanakah Daud menghadapi raja Israel yang lalim? Nah, jadi dia betul-betul dari satu krisis ke krisis yang lain ya. Sebelumnya menghadapi krisis melawan Goliat raksasa. Lalu yang kedua menghadapi tentara Filistin tanpa bala bantuan yang cukup. Nah, yang ketiga sekarang menghadapi apa? Menghadapi atasan sendiri yang sangat kuat. Ini juga suatu krisis ya. Buat banyak orang itu ketika musuh kita adalah bos kita sendiri, itu sudah tidak ada harapan lain. Seperti itu ya. Tetapi apa yang terjadi? Kita bisa melihat dari kisah Daud bahwa Daud tidak pernah kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ketika ia mendapat 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, ia tidak tergoda untuk membunuh Saul.
Luar biasa ya. Kita baca 1 Samuel pasal 24 ayat 13. 1 Samuel pasal 24 ayat 13. Ini kisahnya sebenarnya udah sering kita baca, jadi kita akan langsung ke yang inti-intinya saja ya. 1 Samuel 24 ayat yang ke-13 dikatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Nah, ini kata-kata Daud kepada Saul ya. Dia mengatakan, Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang menjadi hakim, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Nah, ini luar biasa ya. Ini berarti Daud mempercayakan semuanya kepada Tuhan, termasuk pembalasan dan penghakiman. Bayangkan orang biasa, ketika ia diserang menghadapi krisis, betul-betul dikejar oleh rajanya yang mengkhianati dia dan ingin membunuh dia. Apabila ketika ada kesempatan untuk membunuh sang raja itu, untuk membunuh Saul, kebanyakan orang lain pasti akan, saya bunuh saja sekarang supaya saya tidak perlu lari-lari lagi. Ini kesempatan emas. Nah, tetapi Daud sekali lagi ingat bahwa membunuh orang yang diurapi Tuhan adalah dosa ya, kefasikan. Jadi ia tidak melakukan itu. Dia bilang, tanganku tidak akan memukul engkau. Nah, jadi ia berharapnya kepada Tuhan, bukan berharap kepada kesempatan emas yang sebenarnya adalah suatu dosa. Jadi di mana orang lain mungkin akan mengatakan, inilah kesempatan, sudah tidak ada harapan yang lain selain bunuh Saul. Tapi kalau Daud tidak seperti itu, karena ia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan ini membandingkan, kita baca Amsal 14 ayat 30 untuk membandingkan kehidupan Daud dengan Saul ya, bagaimana mereka menghadapi situasi ini. Kita buka Amsal pasal 14 ayat 30. Saudara bisa juga baca di layar, tapi lebih baik ikut saya buka Alkitabnya sama-sama. Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, itulah Daud. Daud yang bisa dengan tenang, berkepala dingin, dan tidak membunuh Saul dalam kesempatan emas itu, tidak tergoda. Dia tenang. Nah, buat yang tenang, itu bagus. Karena hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, itulah Saul ya, yang iri hati kepada Daud. Nah, tapi sudah dibilang, kalau kita tadi baca ucapan 29, jadi intinya jangan iri hati kepada orang fasik ya. Orang fasik itu tidak ada masa depannya. Seperti itu. Jadi setialah dalam mengharapkan Tuhan. Jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang sebenarnya berdosa. Seperti itu. Nah, sudah ini, singkat cerita, kita masuk ke episode berikutnya. Daud akhirnya menjadi raja ya. Oh, ini masih sebelum Daud menjadi raja ya. Daud masih dalam pelarian. Dan jadi ketika ia masih dikejar oleh Saul, Daud akhirnya lari ke Filistin. Dia lari ke Akis, raja Gat. Dan apa yang dilakukan Daud di sana? Ia menjadi hamba dari Akis untuk sementara. Dia diberikan kota namanya Ziklag. Nah, tapi di sana ia menghadapi krisis yang luar biasa. Ia mendapat apa? Dia menghadapi musuh yang menyerang tiba-tiba dan kekecewaan dari bawahan. Ini luar biasa ya, ini krisis yang luar biasa. Nanti kita baca persisnya. Jadi intinya apa? Ketika Daud dan pasukannya dan bawahannya sedang pergi dari Ziklag, tiba-tiba Ziklag diserang oleh orang Amalek. Kota itu dibakar, jadi rumah Daud dan bawahannya itu habis dibakar, dan istri dan anak-anak mereka dirampas atau ditawan, jadi tawanan. Jadi ketika mereka pulang ke Ziklag, mereka melihat kehancuran. Kebanyakan orang kehilangan pengharapan. Bahkan bawahan Daud juga kehilangan pengharapan. Ini kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Ya, kita baca 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Di sini dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, jadi saking kehilangan pengharapan, kayak udah nggak ada harapan, udah ini semua salah Daud, kita lempari dia dengan batu, seperti itu ya. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, ini luar biasa ya, semua itu kehilangan pengharapan ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi bayangkan saudara pulang, lalu melihat rumah sudah terbakar, lalu keluarga itu menjadi tawanan, harta dirampas, dan ini sudah berapa hari, lewat 3 hari ini kejadiannya. Biasanya orang apa? Sudah habis, sudah kehilangan pengharapan. Itulah yang terjadi kepada bawahan Daud, kehilangan pengharapan. Bahkan mereka ingin membunuh Daud. Jadi krisis untuk Daud itu semakin berlipat-lipat ya, bukan cuma kehilangan rumah dan keluarga, tapi bawahannya pun menyalahkan dia dan hendak membunuhnya dan melemparinya dengan batu. Tetapi Daud dikatakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Singkat cerita ia katakan,
Kita tanya Tuhan, bisa nggak kita kejar musuh kita itu dan menyelamatkan yang tertawan? Dan ternyata Tuhan jawab iya bisa. Dan akhirnya Daud mengajak tentaranya, ayo kita kejar orang Amalek itu dan berhasil terkejar dan berhasil menyelamatkan keluarga mereka dan bahkan mendapat rampasan yang besar jumlahnya. Padahal ini krisis yang kelihatannya nggak ada jalan keluar ya, tetapi orang yang menaruh percaya kepada Tuhan akan mendapatkan keselamatan, tidak akan dikecewakan. Nah, itu yang luar biasa ya, menguatkan percaya kepada Tuhan. Dan kita masuk ke episode berikutnya. Jadi sekarang baru ya, ketika Daud sudah menjadi raja ya, ketika yang menjadi raja. Nah, di sini kita belajar bagaimana mengharapkan belas kasihan Tuhan. Di mana Daud ini menghadapi hukuman Tuhan. Ini krisis yang luar biasa ya. Jadi singkat cerita, Daud itu ketika sudah menjadi raja, ia berzina dengan Batsheba. Lalu ia membunuh suami Batsheba yaitu Uria. Nah, ini luar biasa, ini dosa yang sungguh luar biasa dan kita telah bahas di ucapan-ucapan sebelumnya. Nah, singkat ceritanya adalah kepada hukumannya. Yang menarik, hukuman Tuhan disampaikan melalui Nabi Nathan. Kita baca 2 Samuel 2 ayat 14. 2 Samuel 12 ayat 14. Katakan berikut ya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Nah, jadi anak dari perzinahan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Nathan akan mati. Karena ini memang titah dari Tuhan seperti itu ya untuk hukuman Daud. Nah, jadi menghadapi hukuman Tuhan ini pasti sesuatu yang apa? Orang kebanyakan pasti kehilangan pengharapan. Nabi saja sudah bilang, berarti Tuhan sudah bilang bahwa anak itu akan mati. Tetapi tidak dengan Daud. Daud tetap berharap untuk kesembuhan dan keselamatan dari bayi itu. Luar biasa ya. Kita bisa baca dari ayat 16 ya. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Tapi menariknya, ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, dan berurap dan bertukar pakaiannya. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Nah, ayat 22, jawaban Daud adalah kunci ya. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Jadi meskipun ia telah berdosa, lalu telah diberikan hukuman oleh Tuhan, dinubuatkan bahwa anak itu akan mati. Jadi ini hukuman Tuhan itu sendiri gitu ya. Tapi Daud tetap berharap kepada kasih Tuhan. Luar biasa ya. Tapi sayangnya tentu pengharapan atas suatu tindakan dosa ya tidak terjawab. Ini kita bisa baca dari Amsal pasal 10 ayat 28. Jadi ini satu pelajaran dalam melakukan pengharapan ya. Meskipun tetap kita harus meneladani Daud dalam terus berharap ini, tapi di sini dikatakan di Amsal 10 ayat 28 dikatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Pada saat itu Daud adalah orang fasik yang telah berzinah dengan Batsheba dan menjadi membunuh Uria. Dia adalah orang fasik. Sehingga harapannya untuk tidak terhukum itu menjadi sia-sia. Seperti itu ya. Jadi dalam harap pun tetap ada batasan-batasannya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi akibat dari perzinahan Daud dengan Batsheba, kita pernah bahas, meskipun agak panjang, ujung-ujungnya adalah ke pemberontakan Absalom. Nah, jadi Absalom ini memberontak. Nah, ini suatu krisis lagi ya. Daud menghadapi pemberontakan anak yang durhaka. Anak yang durhaka ini maksudnya apa? Absalom itu durhaka. Karena ia memberontak. Ia merebut Yerusalem.
Bahkan ketika ia merebut Yerusalem, ia meniduri gundik-gundik Daud di depan umum. Luar biasa ya kedurhakaannya. Ini pernah kita bahas juga sebelumnya. Nah, tapi di sini yang mau, saya tekankan, bukan mengharapkan untuk menang melawan Absalomnya. Itu sudah biasa buat Daud. Daud yakin bahwa ia tetap dapat menang. Ini kita bisa lihat dalam Mazmur pasal 3 ayat 7 ya. Kalau dilihat di ayat 1-nya, Mazmur 3 ayat 1, ini betul-betul dituliskan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom ya. Jadi ini kejadiannya. Dan kalau kita baca ayat ke-7, dikatakan, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Jadi Daud tidak takut dengan pemberontakan Absalom. Ini sudah biasa untuknya. Nah, tapi pengharapan Daud yang luar biasa dari kisah ini adalah pengharapan untuk apa? Agar anaknya Absalom dapat bertobat. Padahal anak ini sudah durhaka, melawan orang tua, ingin membunuh orang tuanya, merebut tahtanya, melawan raja, rajanya adalah Daud, dan bahkan meniduri istri Daud. Ini kan suatu dosa yang luar biasa ya, untuk banyak orang. Kita pernah bahas, ini sesuatu yang tidak bisa didamaikan lagi. Ini sudah terlalu parah dosanya. Tidak mungkin Absalom dan Daud bisa berdamai kembali. Tetapi tidak dengan Daud. Daud tetap mengharapkan pertobatan Absalom. Kalau untuk orang lain biasanya selalu bilang apa? Oh, orang itu sudah terlalu jahat, tidak mungkin bisa berubah. Atau dibilang, saya tidak bisa mengampuni dia, perbuatannya sudah terlalu jahat kepada saya. Dia ini sudah terlalu terjerumus dalam dosa, tidak mungkin bisa berubah. Ya, jadi banyak orang itu kehilangan pengharapan terhadap seseorang pendosa. Tapi tidak dengan Daud. Daud dalam hatinya tetap mengampuni Absalom. Itulah sebabnya pengampunan itu adalah salah satu bentuk terbesar dari pengharapan. Karena ia berharap bahwa orang berdosa itu masih dapat berubah. Dan itulah Daud. Sehingga ketika berperang dengan Absalom, dia memerintahkan panglimanya Yoab dan tentara-tentara petinggi-petinggi tentara lainnya, dibilang apa? Kasihanilah Absalom, jangan bunuh Absalom. Jadi betul-betul ia mengharapkan Absalom untuk bertobat. Tapi sayangnya orang jahat dikatakan tidak ada masa depan ya dalam ucapan 29. Singkat cerita Absalom mati. Tapi dari sini kita bisa melihat dari Daud untuk mengharapkan pertobatan orang lain. Itulah yang harus kita teladani. Jangan ketika ada orang jahat, kita bilang, kan dia sudah tidak mungkin berubah lagi. Nah, kita belajar dari Daud bahwa setiap orang itu masih dapat berubah. Seperti itu ya, luar biasa. Baiklah, kita yang ke kisah terakhir dari Daud ya. Ini episode yang ketujuhnya. Bagaimana ia berharap pada kasih sayang Tuhan. Jadi sekali lagi, ia berdosa kepada Tuhan ketika ia melakukan sensus pasukan ya. Kalau tahu ceritanya di akhir hidup Daud, ia melakukan sensus yang ternyata tidak disenangi oleh Tuhan. Karena ia seolah-olah mengharapkan pada jumlah tentaranya yang banyak. Seperti itu. Nah, bagaimana Daud menghadapi kesalahannya? Sebelumnya kan pernah ia menghadapi dosanya ya. Dalam arti Tuhan bilang, anakmu pasti mati. Nah, tadi baru saja kita bahas. Nah, sekarang bagaimana? Kita lihat, ternyata Daud tetap berharap kepada Tuhan. Kita bisa baca kisahnya di 2 Samuel pasal 24. Jadi kita kembali ke kitab Samuel. 2 Samuel pasal 24 ayat 13 sampai 16. Di sini dikatakan, kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datanglah menimpa engkau 3 tahun kelaparan akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku? Jadi Gad ini menyampaikan Tuhan, pesan Tuhan ya, bahwa ada 3 hukuman, kamu pilih salah satu. Nah, jadi ada apa saja tadi dibilang, yaitu ada 3 tahun kelaparan, 3 bulan melarikan diri dari musuh, atau 3 hari penyakit sampar. Nah, yang menarik adalah kata-kata Daud di ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jangan jatuh ke dalam, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi meskipun Daud sudah bertobat dan diberikan 3 jenis hukuman, dia bilang, saya serahkan kepada Tuhan, lebih baik dihukum oleh Tuhan, karena Tuhan itu besar kasih sayang.
Jadi maksudnya ia masih berharap bahwa nanti hukumannya itu bisa diperingan. Dan ternyata kali ini Tuhan itu betul-betul meringankan hukuman kepada Daud. Di mana kita bisa melihat ya di ayat 15-16 ya. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Jadi luar biasa ya. Jadi betul ternyata harapan Daud kali ini terjawab bahwa Tuhan itu penuh kasih sayang meskipun sudah ada hukuman yang mengatakan bahwa apa ada 3 hari ya penyakit sampar tapi ternyata apa Tuhan betul-betul besar kasih sayangnya dan bahkan mengatakan kepada malaikat maut cukup cukup sampai di situ. Jadi itulah luar biasanya Daud meskipun ia diberikan hukuman oleh Tuhan dia tetap berharap kepada Tuhan dan kali ini harapannya kepada kasih sayang Tuhan dijawab oleh Tuhan. Nah itu luar biasa ya. Nah jadi apa kesimpulan dari 7 kisah ini? Kesimpulan dari 7 kisah Daud ya. Jadi Daud itu adalah teladan yang baik bagi kita dalam menghadapi krisis. Semua 7 cerita tadi itu suatu krisis. Yang istilahnya untuk orang biasa itu tidak mungkin bisa dihadapi ya, melawan Goliat, melawan tentara Filistin tanpa bala bantuan, menghadapi atasan yang lalim, menghadapi hukuman Tuhan, mengharapkan pertobatan dari seorang yang sudah apa, yang ingin membunuh kita, bahkan anak yang sudah meniduri istri. Nah itu luar biasa ya. Tidak ada habis-habisnya pengharapan Daud. Dan ujung-ujungnya apa? Kita dapat lihat bahwa Tuhan itu menjawab pengharapan Daud. Nah inilah kita bisa baca dari Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Di sini dikatakan apa? Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Luar biasa ya. Jadi kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, itulah Daud ya, menantikannya dengan tekun. Betul-betul pengharapan ya. Kita diselamatkan dalam pengharapan dan menantikannya dengan tekun. Nah, inilah yang disebut oleh Yesus di Lukas 21 ayat 19. Ini juga ayat terakhir ya yang bisa menutup sesi kita kali ini. Ucapan 9. Lukas pasal 21 ayat 19 mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Nah, ini bertahannya maksudnya bertekun. Tak bertahan, tak bertekun, engkau akan memperoleh hidup. Jadi jangan berhenti berharap. Dalam situasi yang tidak ada harapan, kita harus mengingat bahwa yang tidak ada harapan, tidak ada masa depan, adalah orang fasik. Tetapi orang benar yang berharap pada Tuhan, ujung-ujungnya akan mendapatkan perlindungan Tuhan dan mendapatkan keselamatan dan memperoleh hidup. Jadi sekali lagi, apabila menghadapi krisis, apabila seorang pemimpin kehilangan pengharapannya, sesungguhnya ia sudah kalah sebelum bertempur. Nah, itulah sebabnya untuk tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan mencontoh Daud. Seperti itu ya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, seperti biasa, adalah lampiran Amsal-Amsal Salomo yang sudah dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 29. Nah, sebagian besar sudah kita baca, tapi kalau mau dibaca lebih lengkap dan berurutan, bisa di-pause videonya, nanti dibaca ayat-ayatnya di kolom sebelah kiri, dan direnungkan ya. Nah, jadi kita tinggal satu lagi ucapan, yaitu ucapan 30, yang akan mengingatkan kita, apabila kita sudah sangat sukses, sudah punya banyak kekuatan, kita diingatkan supaya tidak memberontak kepada Sang Raja. Dan itu yang akan menjadi ucapan terakhir kita. Jadi sampai jumpa lagi di ucapan yang terakhir dari 30 ucapan orang bijak. Tuhan berkati.